Welcome back to Jako TV. Di depan saya kali ini sudah ada wanita cantik dengan segudang prestasi. Waduh. Hetty Aulia. Ya, boleh dipanggil Hetty aja. Boleh dipanggil Hetty aja ya. Dan apa kabar ini Hetty? Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Alhamdulillah ya. Di masa pandemi ini menanyakan kabar seperti menjadi bukan sekedar basa-basi. Bener banget. Dan di depan saya sesuai dengan julukannya yaitu segudang prestasi. Saya sudah melihat banyak banget ada piala. Di sini ada ini apa namanya? SAS kali ya, SAS atau selempang gitu. Selempang ya. Iya. Putri Pendidikan Jawa Tengah, Duta Wisata Kebumen. Jadi mungkin aku akan nanya dari awal dulu gitu ya. Oke. Mengenai kamu kok kenapa bisa punya banyak prestasi seperti ini? Awalnya itu dari umur berapa? Dari umur berapa? Kalau prestasi ya, aku memang sebenarnya dari kecil, dari TK itu sama bapak udah didoping kayak, ayo kamu tuh ikutan ini. Cuma memang ya namanya masih anak-anak ya kayak, nggak mau malu nggak mau gitu. Akhirnya baru bisa ikut lomba-lomba gitu tuh waktu SD. Waktu Jadi, SD? Iya, SD kelas 4 waktu itu aku ikut lomba karawitan. Karawitan? Ya, kebetulan aku di situ sebagai sinden. Sebagai sindennya? Sebagai sindennya. Dan pertama kali ikut lomba dan itu nyanyi yang aku awalnya nggak tahu aku tuh punya bakat nyanyi nggak sih gitu. Cuma emang guru karawitannya tuh ini banget ya kayak ayo harus bisa gitu. Akhirnya ayolah latihan tiap hari latihan, bahkan latihan tuh dulu SD sampai malam loh. Sampai malam? Itu bapak atau guru pelatih karawitannya yang? Guru pelatihnya pastinya. Sama bapak dorong kali ya? Bapak ya memotivasi pastinya, mendukung banget sih kalau bapak ya. Walaupun kayak masih kecil SD kelas 4 udah pulang malam gitu, tapi karena bapak tahu itu kegiatan positif ya bapak justru kayak memberi support ya, ikut ngejaga juga gitu kan. Dan pertama kali lomba itu dulu juara 1 di kabupaten, habis itu berangkat ke Karasidenan, dapat juara 2 di Karasidenan. Berarti sekalinya ikut langsung terbukti. Iya. Jadi bapak dorong-dorong dari TK itu kayak wah ini memang bener juga gitu. Kira satu dari dulu gitu. Berarti bermula dari dorongan bapak. Lalu dari situ kamu mulai menemukan sense wah asik juga nih atau gimana ya, akhirnya meneruskan sampai mendapatkan prestasi-prestasi lainnya seperti ini. Ya kalau bapak itu kan sebenarnya dari orang seni ya. Bapak basicnya itu seni. Jadi kayak bapak pengennya apa? Aku ada di bidang itu juga, menguasai bidang itu, entah itu seni apa aja lah pokoknya, musik kayak atau gambar, karena bapak juga suka gambar kan. Nah bapak pengennya aku ada di bidang itu. Cuma bidang itu hanya untuk kayak apa ya, sambilan aja gitu, bukan pokok utama kamu harus ada di seni gitu. Terus kayak setelah aku waktu kelas 4 SD itu dapat juara gitu, terus kesini ternyata guru-guru aku melihat ada potensi lain nih. Jadi pas SD kayak guru-guru aku, wah kamu kayaknya bisa pidato nih gitu, kamu bisa pildacil nih. Terus akhirnya diikutin lah lomba mewakili sekolah buat kayak pidato Islami gitu. Zaman dulu awal ikut belum dapet juara, terus kemudian ada tahun berikutnya ada lomba lagi dengan cabang yang sama, aku diikutin lagi dan di situ aku udah lebih pede karena udah tahu kayak tahun kemarin orang-orangnya yang juara tuh kayak gini, jadi aku harus belajar, aku harus pede juga gitu. Terus akhirnya dapet juara 1 gitu. Dapet juara 1 terus maju ke kabupaten, dapet juara 4 doang sih di kabupaten. Cuma ya itu untuk ukuran SD ya, aku udah merasa kayak ya aku bisa buat orang tua aku bangga gitu. Nah waktu SD udah mikir kayak gitu ya? Udah sih, karena aku ngerasa waktu itu orang tua aku benar-benar seneng dan apa ya, kayak kemana-mana diceritain gitu ke ya Hetty itu sibuk kayak gini, bisa pidato, bisa ini gitu. Jadi aku ada kebanggaan tersendiri. Mungkin kalau orang-orang lihat kayak wah sombong nih gini-gini, tapi menurut aku sombong itu kadang-kadang perlu ya, buat memotivasi. Ya positifnya untuk memotivasi kayak wah aku harus bisa mempertahankan atau aku harus bisa lebih dari ini gitu. Terus
ya semenjak saat itu ketagihan deh kayak ikut apa ya yang kira-kira aku bisa gitu. Oh, apa berarti ya? akhirnya kamu yang ketagihan sendiri. Aku ketagihan sendiri. Bapak akhirnya kayak cuma support aja, nggak yang terus kamu ayolah ikutan ini lagi enggak. Cuma ya? Bapak sekarang kayak tinggal mendorong. Misalkan aku bilang, "Pak, aku pengen ikutan ini," gitu. Ya udah, silahkan Papa support kayak gitu. Itu berarti udah dari SD kamu merasa bahwasannya wah ikut-ikut kompetisi gini seru nih gitu. Iya. Dan masuk SMP pun di SMP lomba apa? SMP apa ya? Kalau SMP aku lebih menggali ke potensi nyanyi. Nyanyi. SMP tuh lebih ke nyanyi, cuma memang jarang dapet juara. Kayaknya SMP tuh aku nggak ada prestasi yang menonjol banget gitu. Tapi emang di akademik ya lumayan lah, karena waktu itu apa sih masuk sekolah yang lumayan standarnya bagus gitu. Dan tapi aku nggak berhenti kayak terus aku nggak dapet juara terus aku nggak mau nyanyi lagi atau aku nggak mau ikutan lomba lagi. Aku tetap ikutan lomba. Jadi mungkin kayak yang di sini tuh prestasi yang aku dapet, yang mungkin ada beberapa lomba yang aku tuh nggak dapet prestasi juga, nggak dapet juara gitu. Termasuknya salah satunya waktu pas SMP tuh emang waktu itu ikut lomba nyanyi nggak bisa dapet juara, ikut paduan suara juga nggak bisa dapet prestasi yang memuaskan gitu. Jadinya ya buat pembelajaran aja sih. Tapi tetap pas SMP itu aku tetap kayak belajar, wah nyanyi aku harus bisa nyanyi. Akhirnya kayak jadi vokalis band, udah mulai jadi vokalis band tuh SMP ya. Terus mulai belajar ngegitar gitu. Udah SMP tuh aku bisa ngegitar lah udah. SMP udah bisa ngegitar ya? Udah. Malah latihannya sebenarnya dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD Kelas kamu 6 SD. ngegitar? Oh, berarti sekarang jago banget dong. Nggak jago banget sih. Biasa aja lah, ya Nah, bisa. itu anak-anak band teman-teman SMP juga. Teman-teman SMP. Berarti kayak rental gitu sekolah sekolah. Seru ya? Iya. Kehidupan lu seru banget ya. Terus SMA gimana ini? SMA mulai ya ada nakal-nakalnya lah ya. SMA emang aku akademik agak nggak terlalu bagus menurut aku ya. Nggak tahu kalau menurut orang mungkin kategorinya itu mah termasuknya pintar gitu. Tapi kalau menurut aku menurun akademiknya dibanding SMP dan SD ya. Karena SD aku kayak masih dapat prestasi yang di akademik bagus, tapi setelah SMP kesana udah agak terus menurun gitu. Cuma aku berhasil banyak dapat prestasi justru waktu SMA. Waktu SMA ya. Prestasi non akademik ya. Dan ya prestasi non akademik itu juga salah satunya ngeband, terus kayak lomba-lomba teater gitu. Teater itu SMA aku ikut ekstrakurikuler teater karena penasaran aja gitu. Waktu SMP kan nggak tahu ya namanya teater tuh apa nih gitu. Pas masuk SMA ada ekskul teater, dan ternyata ekskul teater di sekolah aku waktu itu tuh bagus banget, namanya Teater Karang. Itu kamu SMA mana? SMA 1 Karanganyar. SMA 1 Karanganyar. Siapa yang ngelatih? Pembinanya dulu kepala sekolah aku sendiri, namanya Pak Harnoto Aji. Mungkin nanti Pak Harnoto Aji kalau nonton juga, Pak terima kasih. Termasuk puisi monolog di SMA juga? Iya, di SMA. Jadi ikut ekskul Teater Karang itu nggak cuma belajar teater aja, tapi juga belajar monolog, belajar puisi gitu. Tapi pas kayak casting awal-awal ya sering kadang nggak keterima gitu. Terus ternyata itu tuh cocoknya peran kayak gini. Terus akhirnya Pak Harnoto aja dulu kayak menyarankan coba kamu belajar puisi gitu. Akhirnya belajar puisi juga. Terus lama-lama coba kamu berani nggak monolog gitu. Akhirnya monolog dah hajar gitu. Jadi ya teater iya, ya puisi iya, ya monolog iya gitu. Betul. Ya sebetulnya teater itu mengandung monolog dan puisi juga gitu kan. Satu rumpun lah ibaratnya. Dan itu ada semua bekasnya ya, artinya lomba teater menangnya itu tingkat apa waktu itu? Teater aku nyampe berangkat ke nasional sih. Nasional? Itu setingkat SMA? SMA, derajat. Keren ya. Terus kalau puisi aku sebenarnya nggak dapat prestasi sih, itu cuma kayak jadi finalis aja di Piala Rendra. Tapi itu kan udah tingkat nasional ya. Jadi Piala Rendra itu ya? Iya. Tahun berapa itu ya? Lupa ya? Lupa ya? Saking banyaknya mungkin. Terus kalau
monolog aku tuh justru baru tingkat kabupaten aja sih. Menurut tingkat kabupaten. Tapi ya udah sempat dapet juara lah, juara walaupun cuma juara 4 atau juara 5, tapi ya pernah lah. Nah terus begitu kamu mencicipi seni peran, itu kamu ngerasa antara seni peran dan musik itu enakan mana? Pada saat itu ya? Pada saat itu. Karena secara prestasi mungkin kamu akan membandingkan, wah aku di musik nih kurang bagus-bagus juga, tapi di teater aku bisa juara nasional nih gitu. Atau memang jatuh cintanya awal udah ke musik, enggak ada musik aja gitu. Aduh susah ya pilihannya. Kayak jatuh cinta sama dua-duanya. Jadi walaupun kayak di musik itu benar-benar udah didoping dari kecil sih ya. Bapak aku suka musik dan berarti alat musik dari aku kecil tuh udah ada di rumah. Cuma ya aku kan dulu masih kayak apaan sih gitu kan, belum tahu lah. Jadi kalau musik emang jatuh cintanya sebenarnya dari dulu banget. Kalau teater jatuh cintanya ya setelah SMA. Tapi kalau disuruh milih kayak aduh ini nggak bisa milih. Artinya memang kamu suka dua-duanya. Suka dua-duanya, cinta dua-duanya. Dan malah kayak dulu tuh aku lebih kalau ke musik ya sampai aku bolos les loh di sekolah. Jadi nakalnya aku tuh sampai segitunya waktu SMA, bolos les demi ngeband. Demi ngeband. Kayak ini ya, kayak anak-anak di kota-kota sono. Iya. Biasanya kan kalau di desa-desa gini ngeband itu bukan sesuatu yang diminati semua anak SMA pada masa itu. Karena bapak itu mendoktrin musik, bapak guru musik ya. Bapak bukan guru musik. Justru bapak guru eksak. Bapak guru kimia. Kimia. Cuman memang sense-nya di musik. Sense-nya di musik. Bahkan bapak kayak selalu menceritakan ke aku, dulu bapak skripsi itu walaupun kimia, tapi bapak ada seni-seninya. Jadi bapak itu skripsinya kalau nggak salah bikin karikatur gitu, tapi yang berhubungan dengan kimia buat metode pembelajaran. Tuh, jadi kayak metode pembelajaran kimia dengan cara karikatur. Jadi pakai seni gitu. Iya. Kayak oh gitu ya. Terus bapak juga kayak selalu menjelaskan ke aku waktu pas awal masuk SMA nih kan udah penjurusan tuh IPS atau IPA. Iya betul. Nah aku tadinya pengen kayak aduh IPS aja kali ya gitu, biar ini aku nilainya bagus-bagusnya di IPS nih. IPA kayak aduh aku nggak bisa matematika, nggak bisa kimia, nggak bisa fisika kan, aduh malas banget ketemu mata pelajaran itu. Iya sih. Tapi bapak kayak gini Dok, kayak kamu memang boleh ada di seni, boleh suka seni, boleh bekerja di seni, tapi itu cuma buat sampingan. Iya, belajar seni pun kamu cuma buat sampingan, bukan berarti kamu akademik harus ngikutin ke seni juga gitu, karena itu ilmu yang kamu bisa pelajari di luar sekolah. Kalau bapak dulu ngedoktrin aku kayak gitu. Artinya karena kamu masih sekolah gitu kan, jadi mungkin bapak pikirannya mementingkan sekolahnya dulu nih. Masalah seni itu bisa diasah di luar akademik atau nanti setelah lulus lah dan lain sebagainya. Dan karena bapak orang eksak, jadi kayak aku juga harus masuk eksak gitu. Akhirnya kamu masuk eksak IPA. Jadi aku SMA IPA. Tapi bisa kamu jalani dengan baik dan benar bisa. Itu. Alhamdulillah sih, walaupun dengan cobaan-cobaannya yang nilainya jelek, yang jadi bulan-bulanan guru itu, wah kayaknya guru-guru aku pun kalau nonton ini nih Waheti nih yang dulu. Nama kamu Waheti sebetulnya ya? Iya, nama panjang tuh Waheti Aulia Sarasih, cuma nama panggilan dan nama panggungnya Heti Aulia. Ya, lebih keren sih Heti Aulia. Tapi kamu pernah menggabungkan nggak? Mungkin misal ketercintaannya dengan puisi dan musik, akhirnya musikalisasi puisi gitu. Pernah. Itu dulu musikalisasi puisi sampai lomba di provinsi. Aku inget di Solo itu apa namanya sih? Waduh, Taman Budaya Solo deh pokoknya. Itulah, iya di situ. Nanti kita cek. Lomba di situ dapet juara 2 kalau nggak salah. Musikalisasi puisi. Cuma itu grup sih. Tapi kebetulan di grup itu aku juga dapet peran utama. Itu karena kan aku spesialis puisi sebenarnya. Kalau di teater Karang kayak ada beberapa anak yang memang spesialis puisi. Waktu itu kayaknya ada 3 orang deh. Itu emang termasuk aku juga. Itu tuh spesialis puisi deh, yang bisa baca puisi tuh 3 orang ini gitu. Yang lainnya ibaratnya lebih banyak ke teaternya daripada puisinya gitu. Akhirnya pas musikalisasi puisi ya dapat peran utama juga gitu.
Tapi apa ya, kalau aku ngeliat gitu ada cewek bisa baca puisi apalagi dia cantik, jadi lebih kelihatan cantik. Aduh, Nggak tahu kenapa ya. gimmick nih kayaknya. Karena yang menonjol selama ini kan ya memang sastrawan-sastrawan cowok Iya. gitu. Siapa sih yang aku kenal gitu? Ya Rendra. Ya intinya cewek itu belum mendominasi di dunia sastra khususnya puisi. Nah waktu kamu lomba di Rendra bawain puisi yang judulnya apa? Aduh, lupa ya, tapi itu puisinya Rendra juga sih. Tapi lupa judulnya. Cuma lupa judulnya karena emang jadi disediain kayak 10 atau 15 puisi gitu, dan kita harus milih 2 kalau nggak salah, 2 di antara 15 itu. Dan iya, udah ditentuin berarti ya? Iya, jadi ada ditentuin 15 puisi, terus kamu suruh milih aja kamu nampilin yang mana nih gitu. Cuma aku lupa sih waktu itu. Waduh. Padahal mau suruh aku ngulangin gimana? Udah lama banget. Sudah lama banget itu. Tapi nulis suka juga kamu? Kalau nulis sempet sih, aku pernah ikut lomba nulis cerpen juga waktu SMP apa SMA gitu. Tapi ya nggak dapet juara. Cuma dulu sempat kayak kepikiran pengen nulis sih gitu. Beberapa kali juga kayak kepikiran kayaknya nulis novel seru nih gitu kan. Udah kayak udah setengah gitu, udah nyampe 30 halaman, terus tiba-tiba lupa kayak iya udah nggak dilanjutin seminggu, udah lupa alurnya gimana, jadi nggak dilanjutin sampai sekarang. Tapi ya pengen gitu, cuma kayaknya itu nanti diturunin ke adikku aja deh. Oh, dia lebih berbakat Iya, dalam karena hal tulis menulis. kalau adikku lebih suka nulis ya. Lebih suka nulis. Artinya di situ kamu memang tertarik untuk mengeksplor sejauh mana dirimu gitu. Bahkan kadang-kadang sampai melampaui batas. Iya. Dan seperti ini ada juara model, kalau ngelihat dari tekstur tubuh. Tekstur tubuh. Postur. Artinya postur, itu tingginya ya enggak tinggi-tinggi amat dan enggak model-model amat. Itu kenapa bisa? Karena ya usaha sih. Usaha ya? Usaha. Kalau ini SMA atau kuliah? Ini mulai dari kuliah sih. Mulai dari semester kuliah 1. Mulai dari kuliah semester 1. Cuma kalau yang kayak ini 3 ini tuh lomba modeling yang kayaknya dari SMA sih. Lomba modeling dari SMA. Jadi lomba modeling bukan duta-dutaan. Bukan duta-dutaan. Ya, dia memang modeling. khusus modeling gitu. Iya, dan dulu juga kayak bapak sebenarnya suka aku modeling tuh dari TK. Maksudnya kamu genit nih, lucu nih, kayaknya kalau disuruh ikut lenggak-lenggok kayak gitu-gitu. Terus kayak, tapi aku kan masih pemalu ya, namanya dulu masih kecil gitu. Nggak mau lah gitu. Terus kebetulan aku punya kenalan kayak dari agensi, dia punya agensi gitu. Terus akhirnya, kamu nggak belajar modeling gitu kan? Wah, seriusan gitu mas, aku nggak pede sebenarnya awalnya kayak gitu. Selalu bertemu jalan kamu ya? Alhamdulillah. Ya cuma sebenarnya bapak sih udah nyuruh dari dulu sih mas suruh modeling, cuma aku yang nggak pede ya, karena aku nggak tinggi-tinggi amat gitu kan, kayak minder lah sama model-model yang lain, kayaknya mereka lebih tinggi-tinggi, lebih cantik-cantik gitu. Apalagi aku dari SMP kelas 2 itu udah berhijab. SMP kelas 2 udah berhijab? Iya, SMP kelas 2 tuh aku udah berhijab. Jadi kayak, nggak mau mas, minder gitu kan. Tapi, ayo nggak apa-apa gitu. Kalau kamu mau belajar mah, apa aja bisa gitu. Terus, yaudah akhirnya belajar. Si pelatih aku bilang, ternyata kamu bakat kok di catwalk gitu. Kamu bisa kok catwalk gitu kan. Mulai pede tuh kayak, wah. Numbuh ya langsung. Oke, aku harus ikut kompetisi. Nah, selalu saat itu pelatih aku kayak ngasih informasi lah, ini ada lomba ini nih, ada event ini, ikutan. Jadi sebenarnya aku ikutan lomba modeling tuh banyak banget sih, nggak cuma 1, 2, 3 kali. Cuma yang dapet piala kan cuma beberapa kali aja. Itu mewakili sekolah juga atau enggak? Pribadi sih. Pribadi kalau modeling. Karena aku yakin sekolah nggak akan milih aku kalau untuk lomba modeling. Ya nggak sih, kayak hello, ada yang lebih cantik, lebih tinggi, kenapa nggak dia aja? Kenapa harus Hetty gitu kan? Yang notaben jelek gitu kan, iya, terus pendek gitu kan, buat apalah, nggak akan menang gitu. itu juga yang suka bikin aku jadi termotivasi loh, karena dulu pas aku posting pertama kali aku ikut lomba modeling, ada yang komen, netizen tuh waktu itu masih Facebookan, di Facebook ada yang bilang kayak,
Mbak Heti bisa ya jadi model gitu. Ada juga yang komen kayak high heel-nya tinggi banget kayak gitu. Itu sakit sih. Aduh, buat teman-teman yang udah pernah komen kayak gitu, Heti udah maafin gue tapi. Cuma itu justru kayak wah, nggak bisa nih, kayak aku nggak merasa dihina sih, cuma komentar-komentar ini harus aku balas dengan prestasi. Apapun itu, kayak aku tuh kalau lagi hatinya merasa tersakiti atau kayak ngerasa ada yang ngomong aku gimana gitu, aku langsung wah, aku harus balas pakai prestasi nih, gak bisa diem aja gitu. Makanya ya udah. Artinya balas dendam terbaik itu memang menunjukkan prestasi yang mereka anggap tidak mungkin, tapi kamu gue bisa kok gitu. Jadi kayak lomba modeling pun aku latihannya bener-bener kayak siang malam Mas, nyampe punggung tuh sakit banget ya, karena catwalk itu kan harus kayak bener-bener posturnya ini banget ya, nyampe. Berarti itu kayak semacam fashion show gitu ya? Iya, fashion show. Fashion show ya. Terus ya susah itu jalan di catwalk, latihannya susah ya? Susah lah, apalagi dulu kan nggak terbiasa pakai high heel ya. High heel, dan kalau di modeling itu nggak boleh pakai wedges, harus pakai high heel, jadi yang lancip itu loh. Emang harus pakai itu. Dan kebetulan mama juga seneng kayak fashion itu, jadi sedikit mendukung lah, kayak masalah baju, masalah apa sepatu, kostum dan lain sebagainya. Mama sama papa tuh mendukung banget, dan justru malah sering kayak ini bagusnya pakai ini deh kayaknya, ini bagusnya pakai ini, besok kamu lombanya pakai ini aja kayak gitu. Jadi tapi waktu latihan pakai high heel itu sempet beberapa kali keseleo. Oh pasti pasti itu. Apalagi kalau nggak rata ya ininya. Aku tuh pernah beberapa kali juga di catwalk keseleo, yaitu karena memang nggak rata itu. Karena memang nggak rata dan belum terbiasa menguasai medan yang nggak rata gitu pakai high heel gitu kan. Tapi itu ada standarnya nggak sih kalau catwalk? Maksudnya harus kayak gitu ya? Memang jalan harus kayak gitu? Iya, emang harus kayak gitu, emang ya ada standarnya sih. Itu penilaian dari juri ya, sesuai standar apa enggak nih gitu. Cuma ya bisa dikembangkan lah, kayak cuma buat pose-posenya itu bisa dikembangkan masing-masing. Tapi untuk kayak apa sih, teknik jalan, teknik nengok, teknik senyum itu semua emang ada penilaiannya. Ternyata ada pembelajaran dalam hal senyum juga ya? Iya, nggak semua kayak fashion show kita harus senyum gitu, enggak ya? Kadang kan kayak ada model-model yang kalau catwalk justru mukanya kayak judes-judesin gimana gitu kan. Itu sesuai apa? Tema pembawaan fashionnya atau apa? Iya, bisa sesuai temanya. Biasanya kalau tema-tema yang kayak senyum-senyum tuh kayak yang lebih karnival gitu. Kalau karnival tuh kayak yang rame-rame gitu kostumnya, atau yang happy-happy itu ya lebih banyak pembawaannya senyum. Atau kayak kebaya gitu kan, anggun, jadi pakainya senyum. Tapi ada kayak kostum-kostum yang aneh-aneh biasanya tuh judes lah gimana judes gitu. Ya. Nah itu waktu itu kamu harus senyum atau harus judes? Maksudnya pakaian kamu waktu itu apa? Oh ya, waktu tuh sempet ikut yang karnival gitu. Terus yang hijab modern juga pernah. Kalau hijab biasanya aku ya lebih banyak senyum sih daripada ini. Muslimah. Iya, muslimah santun lah ya. Iya. Terus kayak kebaya juga pernah gitu. Itu kalau karnival nyiksa banget gak sih? Maksudnya dengan kostum yang seperti itu gitu. Oh, nyiksanya pas jalan. Kadang kan bajunya kayak apa, panjang-panjang banget, sementara aku nggak terlalu tinggi gitu. Itu aku berat nggak berat? Berat sih berat. Dan yang paling aku takutin sebenarnya kayak ini nyerimpet enggak gitu. Oh, selalu mikirin itu. Dengan wajah yang harus selalu tersenyum ya? Dalam pikiran nyerimpet enggak gitu. Jadi udah terbiasa pura-pura bahagia aku tuh. Tapi ada plan B-nya nggak? Seandainya nyerimpet jatuh itu harus tetap senyum atau gimana? Enggak ya? Nggak ada plan B? Atau ada pelajarannya gitu? Kalau misalkan emang ya jatuh gitu ya, ya tetap harus bisa berdiri lagi dengan senyum. Nggak boleh ada kayak aduh jatuh gitu, nggak boleh kayak aduh jatuh terus habis itu cemberut gitu, enggak. Ya harus tetap jatuh pun harus sambil senyum gitu, kayak maksa banget. Tapi itu udah kamu dapetin di basic teaternya sebetulnya kan? Benar. Soal mimik sih udah belajar lah. Belajar ya. Artinya semua yang kamu dapatkan, ini baru nyampe SMA nih, belum ngulik ke kuliah. Cuman aku bisa rada nangkep bahwasannya kamu bisa sejauh itu mengikuti banyak hal ya. Yang prioritas, yang dominan adalah karena support dari orang tua. Jadi setiap kamu ngajuin aku pengen ini, langsung disupport. Itu yang membuat kamu jadi semangat terus ya? Iya.
Dan sebetulnya mungkin di luar sana banyak ya nggak sih Iya. yang bertalent, cuman karena kurangnya dukungan dia jadi Iya, bener banget itu sih. gitu. Aku setuju. Karena ya aku sangat bersyukur sih punya orang tua, kedua orang tua yang sangat mendukung aku, support aku, bahkan bersedia untuk memfasilitasi aku. Walaupun mungkin aku tahu kondisi kayak gini ya, memfasilitasi kayak modeling terus musik itu kan butuh biaya juga. Awalnya pasti butuh biaya. Sebelum aku bisa dapat endorsement dan lain sebagainya butuh biaya. Dan itu semua biaya dari orang tua kan. Ya aku nggak tahu mungkin kondisi ekonomi kedua orang tua aku waktu itu lagi sulit atau apa, tapi mereka benar-benar kayak berusaha. Aku pengen anakku berprestasi gitu. Aku pengen anakku berhasil lebih dari aku gitu. Itu kayak wah, yang semakin membuat aku tuh semangat gitu. Aku harus bisa bikin orang tua aku bangga. Aku harus bisa bikin orang tua aku bangga. Jadi dulu tuh waktu awal-awal lomba tuh juga yang keluarga nyamperin aku buat nonton lomba itu naik motor yang masih jelek gitu kan, kayak itu wah rasanya pas gue pulang piala tuh kayak gila ya, puas banget ya, ini buat mereka gitu. gue belum pernah ngerasain itu sih yang semakin kesini semakin buat aku kayak semangat. Aku harus bisa bikin kedua orang tua aku bangga dan merasa berhasil gitu punya anak seperti aku ya, walaupun mungkin akademik aku kurang gitu kan waktu SMP SMA gitu, tapi nggak terlalu artinya ya orang tua tetap menasehati akademik jangan iya, kan, cuma pasti, ketika itu turun nggak terlalu yang harus matematika harus bagus gitu, enggak sih ya, itu emang jeleknya aku ya, dan itu nggak boleh dicontoh sih sebenarnya. Kalau bisa ya teman-teman mungkin yang nonton bisa membalance lah, kayak di luar sekolah seperti apa prestasinya, di dalam sekolah di akademiknya harus gimana prestasinya. Dan mungkin waktu pas SMP SMA aku masih egois jadi belum bisa balance. Ketika kuliah baru bisa balance gitu. Tapi gini ya, maksudnya ya memang bagusnya kalau bisa balance gitu ya. Cuma kalau denger dari cerita-cerita untuk bisa sampai balance ya hampir susah lah ya, bisa dikatakan susah banget. Kayak misal Deddy Corbuzier gitu, kalau dia cerita, wah dari dulu itu saya udah pengen jadi pesulap. Saya sampai nggak naik kelas dan saya tetap main sulap gitu, matematika jeblok dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk meraih itu ya harus ada yang dikorbankan. Bener. Ya minimal kalau nggak bisa balance unggul di salah satu. Itu aja. Nggak usah salah 2, salah 3, salah 1 aja. Kayak mungkin di akademiknya kurang tapi di musiknya bagus, atau mungkin di akademiknya bagus banget tapi di musiknya enggak, atau di public speakingnya kurang gitu. Ya minimal salah satu aja ada yang menonjol, karena itu akan menjadi nilai plus sih menurut aku. Dan ketika kamu udah mendapatkan nilai plus itu kamu bisa explore sebenarnya. Betul. Tinggal nunggu waktu aja. Iya. Maksudnya aku ngasih ke teman-teman gitu, barangkali kayak yang masih muda dan masih sekolah juga, untuk sedikit mengurangi beban. Kalau menurutku mana yang kamu memang berpotensi di situ gas aja gitu. Iya. Karena aku juga mengalami itu. Aku nggak bisa balance waktu SMP SMA tuh nggak bisa balance. Jadi itu susah banget. Dan itu ya kalau bisa teman-teman jangan meniru. Jangan meniru. Tapi cuman ya buat pembelajaran bahwa betul. Ternyata walaupun banyak prestasi tapi akademik mungkin sempat anjlok, sempat tinggi gitu ya. Itu bisa buat pembelajaran buat teman-teman. Mungkin aku harus menonjol di bidang apa nih, harus di akademiknya atau harus di soft skillnya gitu. Yang penting harus ada yang menonjol gitu, harus ada yang memang gua ini nih gitu, aku bisa ini nih gitu. Oke, mungkin aku nggak bisa matematika karena memang aku secara ngitung ngeblank aja gitu otaknya. Kan ada orang yang pakai otak kanan, ada otak kiri gitu ya. Terus apa gitu, terus apa maksudnya, dia harus mencari solusi. Gue harus bagus di mananya nih gitu. Banyak sih kalau yang tanya ke aku kayak kamu mah banyak bakatnya gitu, kalau aku nggak tahu bakatnya mau gimana gitu. Terus kamu jawabnya bakat gimana? Aku apa? Kalau aku sih, kamu cuma belum nemu aja, tapi kamu bisa mencari itu sesuatu. Kayak ya emang namanya bakat kayak gitu tuh dicarinya susah banget. Kayak ibaratnya kita mencari jarum dalam jerami. Tapi itu pasti akan bisa ditemuin kalau kamu emang bener-bener niat untuk berusaha ke situ. Biasanya kalau aku menyarankan diawali dari hobi.
Karena dari hobi dulu, kayak adik aku sendiri nih, pengalaman adik aku yang cewek itu, aku tanyain kamu hobinya apa, aku hobinya baca gitu, tapi baca kan bukan bakat gitu, dia kayak gitu. Dia bilang gitu. Ya Terus memang kamu bukan bilang, bakat, tapi kamu coba cari deh, dari membaca itu kamu suka baca apa, misalnya baca novel, mungkin kamu bisa mempelajari kata-kata dari novel-novel itu, akhirnya kamu menuangkan untuk membuat tulisan sendiri. Ya kan, kayak ya minimal bikin sinopsis lah. Ya kan, kalau bikin kayak gitu-gitu kan masih ringan-ringan nih. Ya itu menurut aku udah suatu bakat. Betul. Jadi nulis sinopsis pun itu bakat loh teman-teman, nggak semua bisa nulis sinopsis. Betul. Nggak bisa kayak sembarang orang nulis kata-kata yang menurut orang lain indah gitu kan. Kalau aku nulis kata-kata kayaknya aduh apaan nih gitu. Ya karena emang ada bakatnya masing-masing, dan kalau mau mencari ya aku saranin cari dari hobi dulu. Dan kadang aku ketemu temen yang dia memang sebetulnya berbakat, cuman dia mengecilkan apa yang sudah dianugerahkan ke dia gitu. Ya kayak tadi cerita adanya Hetty gitu. Ada yang menurutku orang, wah ini gambar dia jago nih gitu. Cuman dia nggak menganggap itu sesuatu yang wah kelebihan gue gitu. Kenapa ya? Bisa jadi juga faktornya dari dukungan orang tua sih. Kayak ada nih saudara aku, dia tuh bakat banget nyanyi, tapi karena orang tuanya nggak mendukung, kayak kamu tuh nggak boleh jadi penyanyi gitu, kamu tau nggak penyanyi itu kayak gini, diceritain image jelek seorang penyanyi gitu ya. Akhirnya sampai sekarang bakatnya ya cuma dipendem-pendem aja, nggak pernah bisa berkembang. Bahkan sampai dia menikah, dia kayak cuma senang ya bisa jadi Hetty yang semuanya didukung gini. Itu menurut aku apa ya cobaan sih, kayak itu salah satu faktor yang ngebuat kita menciut ininya, kayak nyalinya menciut, bakatnya menciut, itu gara-gara itu ya sebenarnya persepsi orang tua beda-beda sih ya. Dan aku melihat itu jadi dark gitu, jadi gelap. Itu penyesalan yang artinya sebetulnya aku tahu potensiku di situ, tapi lingkungan. Artinya lingkungan itu menurut kamu sangat mendukung. Sangat mendukung. Aku punya lingkungan banyak ya, hampir dari semua kalangan lah. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku banyak tahu hal-hal negatif, banyak hal-hal positif juga. Dan aku menyaring dari situ, kayak aku belajar dari hal negatif apa yang bisa aku pelajari, dari hal positif apa yang bisa aku ambil. Dewasa banget ya. Kamu anak pertama atau ada mbaknya? Anak pertama ya. Ya jadi lingkungan mendukung banget. Kalau teman-teman sendiri atau keluarga sendiri nggak mendukung, ya susah sih menurut aku untuk berkembang. Cuma itu bukan berarti kalian jadi patah semangat ya. Betul. Karena punya prestasi itu nggak harus dari kalian masih kecil atau masih ibaratnya masih ada orang tua gitu. Mungkin nanti ketika kamu udah menikah atau udah mandiri, kamu juga masih bisa mengeksplor bakat-bakat kamu dan prestasi kamu gitu. Betul. Jadi apa ya, punya prestasi dan mencari bakat itu kayak belajar, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, dan nggak ada waktu wah aku udah telat nih aku ini. Sebetulnya kalau dia mau mulai ya udah gitu. Dan ya ini memang menjadi PR sih. Artinya sebagian ada yang ketika dia lingkungannya seperti itu tetap tumbuh malah lebih pesat. Ada yang memang mati gitu. Dan aku ya salut kepada orang-orang yang ya mungkin kamu salah satunya gitu, yang meskipun waktu terjun di modeling ada yang nyinyirin, tapi kamu tetap optimis dan mau membuktikan gitu. Mungkin yang terpenting adalah konsekuensi dalam pilihan. Jangan udah kita milih ini karena bakat kita di sini sampai ada bentrok gitu. Mungkin dengan keluarga, mungkin dengan teman, tapi begitu terjun di situ nggak totalitas. Jadi ya sayang juga. Iya benar. Dan ini baru SMA loh, kita masuk ke kuliah. Nah kamu kuliah di mana setelah SMA?